Cara memperbanyak sedekah. Dan sodakoh ini manfaatnya banyak. Di antaranya dapat mengobati penyakit yang ada pada diri seseorang. Dulu pernah terjadi di daerah Riyadh, Arab Saudi. Itu ada seorang wanita yang sangat tua. Dia divonis oleh dokter kena penyakit, berobat sehingga apa? Divonis sama dokter. Kata dokter tersebut, Anda ini kena kanker dan kankernya ini sudah parah, stadium sekian, parah sudah. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia tidak putus asa, tidak putus asa. Dia yakin, yang penting yakin. Apa yang dia lakukan? Setelah dia pulang menuju rumahnya, ini namanya perempuan sudah tua, sehingga apa? Dia memerlukan seorang pembantu atau pelayan yang gunanya nanti melayani dia sehari-harinya, entah menyiapkan makan, minum, obat dan lain sebagainya. Sehingga dia ini menelpon ke travel untuk apa? Untuk minta dicarikan seorang pelayan, seorang pembantu untuk melayani dia nanti sehari-hari. Dan kebetulan dia sedang dalam keadaan sakit. Dicarikan, subhanallah, akhirnya ketemu satu orang dari Indonesia, perempuan dari Indonesia, tenaga kerja. Berangkatlah perempuan ini karena dapat panggilan. Setelah sampai di rumah majikannya, seperti biasa, dia melayani majikannya, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, nanti menyediakan obat-obat yang harus diminum. Cuma di situ mulailah timbul keanehan-keanehan. Apa yang terjadi? Setelah dia ini menyiapkan makanan, minuman dan obat-obatan untuk majikannya tersebut, setelah itu dia sebentar-sebentar masuk ke dalam kamar mandi. Sebentar-sebentar masuk ke dalam kamar mandi. Dan kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi, ini lama tidak keluar-keluar. Lama. Kalau kita kan tidak, mungkin dalam satu hari bisa dihitung. Masuk ke kamar mandi, entah mandi, buang air kecil, buang hajat besar, katakan bisa 6 atau 7 kali dalam sehari. Ini lebih daripada umumnya orang. Dan kalau sudah masuk lama tidak keluar-keluar. Sehingga apa? Majikannya bingung, heran. Ini kenapa? Kok sedikit-sedikit masuk ke kamar mandi? Sedikit-sedikit masuk ke kamar mandi. Dan kalau sudah masuk ke kamar mandi lama tidak keluar-keluar. Akhirnya apa? Dipanggillah pelayan tersebut. Dia memanggil tujuannya tidak untuk memarahi, tidak. Cuma ingin bertanya. Kenapa? Dipanggillah pelayan tersebut, wahai fulanah, wahai seorang perempuan, aku ingin bertanya, kenapa engkau ini setelah menyiapkan makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya, engkau sebentar-sebentar masuk ke kamar mandi. Dan kalau sudah masuk lama tidak keluar-keluar, apa gerangan yang sedang engkau lakukan di dalam sana? Maka ketika ditanya oleh majikannya tersebut, ini pelayan tersebut menangis terseduh-seduh. Akhirnya bingung majikannya, kenapa engkau menangis seperti ini? Ayo ceritakan kepadaku apa sebenarnya yang sedang terjadi. Maka pelayan tersebut ini bercerita kepada majikannya dan dia berkata, wahai majikanku, sesungguhnya yang menyebabkan aku ini masuk ke kamar mandi dan lama tidak keluar, kenapa? Aku bercerita kepadamu, aku ini sebenarnya adalah sepasang pengantin baru. Dan tidak lama kemudian, setahun, aku melahirkan seorang anak. Dan anakku ini kurang lebih umurnya 1 atau 2 bulan, masih baru dan masih sangat kecil. Tapi karena kehidupan ekonomiku sangat sulit, kehidupan kami yang sangat susah, sehingga aku memutuskan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi kami, dan anakku aku titipkan kepada suamiku di Indonesia.
Nah, alasannya kenapa aku masuk ke dalam kamar mandi ini, maaf, payudaraku ini bengkak. Karena tidak ada yang meminumnya. Maka aku masuk ke dalam kamar mandi, ketika bengkak aku merasakan sakit yang luar biasa. Makanya aku peras airnya untuk aku keluarkan, sehingga kuranglah rasa sakit nyeri yang begitu hebat di dadaku ini. Mendengar cerita daripada pelayan tersebut, ini majikannya juga menangis. Ya mungkin karena sesama wanita mereka lebih mengerti. Sakitnya mereka lebih paham. Akhirnya apa? Apakah majikannya marah? Tidak. Beliau tidak marah. Tapi apa yang dilakukan oleh majikannya? Majikannya ini menelpon travel, minta carikan tiket untuk kepulangan pembantunya ini. Bukan diusir, tidak. Setelah tiket itu datang dan sampai ke rumahnya, diberikan kepada pembantunya. Apa kata majikannya? Wahai seorang wanita, wahai pembantuku, ini tiket untuk kepulanganmu ke Indonesia. Engkau jagalah anakmu baik-baik, susuilah dia, rawat dia, besarkan dia terlebih dahulu, dan ini uang jatah bekerjamu untuk 2 tahun aku kasihkan kepada engkau secara cuma-cuma. Padahal baru berapa bulan kerja, belum sampai 2 tahun, tapi sudah diberikan jatah gajinya untuk 2 tahun. Engkau pulanglah terlebih dahulu ke Indonesia. Nanti suatu saat kalau engkau masih berminat mau bekerja lagi denganku, silahkan datang lagi ke tempatku, aku pasti akan menerimamu. Pulang akhirnya pembantu ini balik ke Indonesia dengan membawa uang dengan jumlah yang sangat banyak. Padahal baru datang ke Saudi sana. Ini sudah pulang ke Indonesia, bertemu dengan anaknya, dia rawat, dia jaga. Nah, si wanita tadi yang sakit ini seperti biasa, kebetulan jadwal kontrolnya sudah tiba. Berangkat ke dokter. Sampai di rumah sakit, dicek sama dokternya. Bingung dokternya. Kok tidak ada? Mungkin alatnya salah, atau mungkin ada kabelnya yang belum terpasang. Diperiksa lagi 2 kali, tetap tidak ada. Sampai ketiga kali, subhanallah, tidak ada, penyakit kanker tadi itu hilang. Sehingga dokternya bertanya, wahai seorang perempuan, obat apa yang sudah engkau minum? Apakah ada obat-obatan selain ini yang engkau minum lagi? Dia berkata, tidak ada wahai dokter. Ada apa, kata wanita tersebut? Ini aku cek penyakitmu tidak ada sama sekali, bahkan sudah sembuh. Maka ketika ditanya oleh dokter obat apa yang sudah engkau minum, dia menjawab, aku mengobati dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Obat yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang mana Rasul mengatakan, dawu mardokum bis sodakoh. Obatilah yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Ya mungkin ini keajaiban sedekah. Gara-gara dia sedekah, sehingga apa? Allah menyembuhkan penyakit.